Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya kita akan bahas materi ini lanjutan dari materi kemarin yaitu relasi. Kalau kemarin kita sudah menghubungkan antara himpunan, relasinya seperti apa, tapi kali ini kita akan pelajari dari relasi kemarin, hubungan antara hubungan antara himpunan itu nanti diagramnya seperti apa, atau kita gambarkan dalam bentuk diagram yang nantinya ada 3 diagram. Yang pertama itu tabel, nanti sifatnya bentuknya adalah tabular, lalu ada metrik, dan yang ketiga adalah graf. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah kita pelajari diagram tabel. Ini soalnya sebentar, saya mau ganti pen dulu. Oke, ini soalnya seperti ini. A ada himpunan A itu ada 2, 3, 5, dan 6. Lalu yang himpunan B ini ada 4, 6, dan 8. Lalu soalnya adalah relasi A faktor dari B. Kita skip aja, prosesnya sudah kita bahas di minggu kemarin. Ini kita langsung ketemu hasilnya. Hasilnya adalah 2,2 sama 4, 2 sama 6, 2 sama 8, 3 sama 6, 6 sama 6. Nah, dari hasil ini kita buat diagram tabelnya. Kita buat 2 kolom dulu. Yang kolom pertama adalah untuk himpunan A, dan untuk kolom kedua adalah himpunan B. Nah, dari sini kita akan buat datanya. Dari yang pertama ini adalah 2 sama 4, 2 ini, dan 4. Kita taruh yang di himpunan B. Lalu selanjutnya adalah 2 sama 6, 2 sama 6. Lalu yang ketiga ini adalah 2 sama 8. Dan seterusnya ini adalah 3 sama 6, dan yang terakhir adalah 6 sama 6. Oke, simple seperti itu. Selanjutnya ini ada diagram metrik. Oke, sebelum ke diagram metrik, misal ini nanti ada lebih dari 2 himpunan, ya nanti ditambahkan kolomnya di sini di kanannya. Jadi untuk penulisannya ini, kalau misal pertamanya ini A, ya A dulu semua ya, jangan sampai teracak ini. Semisal yang pertama ini B, ini A, ini jangan ya. Jadi kalau misal depannya A semua ya A semua. Jadi nanti di sini juga tertulisnya juga rapi. Oke, itu yang tabel. Lalu yang kedua ini adalah diagram metrik. Metrik ini soalnya sama, hasilnya juga sama. Kemudian bagaimana kita menuliskan diagram metriknya. Yang pertama ini untuk himpunan pertama itu ada lokasinya di sini. Ini adalah himpunan pertama, dan ini adalah himpunan yang kedua yaitu B. Himpunan pertama itu ada 2, 3, 5, dan 6, itu kita tuliskan semua. Dan untuk yang himpunan B itu ada 4, 6, dan 8, itu kita juga tuliskan semua ada di sini. Ini ya. Lalu bagaimana cara menuliskan ini ada 1 dan 0. Oke, kita mungkin paling gampangnya adalah kita defaultnya adalah 0. Kita tulis 0 semua ini. Antara 2 sama 4, 0. 2 sama 6, 0. 2 sama 8, 0. Oke, kita tuliskan 0 semua. Lalu kemudian kita lihat dari hasilnya ini. Semisal ini hasilnya adalah 2 sama 4, sehingga 2 ini ya, 2 untuk himpunan A dan 4 untuk himpunan B. Ini kita ganti 1 karena di sini tertuliskan seperti itu, sehingga di sini kita ganti 1. Lalu yang kedua 2 sama 6, 2 sama 6. Ini juga kita ganti 1. Lalu 2 sama 8 kita ganti 1. 3 sama 6, 3 ini sama 6 ini ya. Ini juga kita ganti 1, dan yang terakhir adalah 6 sama 6. 6 sama 6. Ini kita ganti 1. Sehingga yang nilainya 1 ini ada ini. Oke, yang perlu kita nanti pastikan total dari ini ya.
itu sama ya. Ini misal di sini ada totalnya ada 5, di sini juga nanti ada 5. Dan yang tabular juga seperti itu. Kalau ini hasilnya ada 5 ya di sini juga ada 5. Oke, ini yang metrik. Dan yang terakhir ini adalah graf. Ini hasilnya sama. Lalu di sini kita juga tuliskan semua ini. Semisal himpunan A 2 3 5 6 2 3 5 6. Di sini ada 4 6 8. Di sini ada 4 6 6 dan 8. Nah, di sini ada satu nilai yang ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B, yaitu 6. Nah, dari nilai ini 6, ini kita tuliskan hanya satu aja. Nah, ini kita tuliskan satu, sehingga hasilnya seperti ini, ada 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. 6-nya kita tuliskan satu aja. Oke, dari hasilnya di R1 ini ada 2,4. Nah, ini untuk penulisannya kita bebas, mau 8-nya di atas sini, mau 5-nya di sini, itu kita bebas, atau mungkin bentuknya bukan seperti ini atau dibuat seperti lingkaran. Nah, itu juga boleh, atau mungkin bentuknya seperti segitiga, itu juga boleh. Pada intinya adalah nanti ini relasi antar setiap atribut itu bisa digambarkan dengan jelas. Fungsi dari diagram ini adalah intinya nanti bisa menggambarkan atau bisa mempresentasikan hasil atau relasi itu ke user. User akan lebih mudah untuk memahami hasil dari relasi ini. Intinya seperti itu. Jadi ini untuk penggambarannya nanti bebas. Mau lingkaran, mau segitiga, mau seperti bintang, itu bebas. Oke, yang pertama ini kita akan menggambarkan yang 2 sama 4. 2 sama 4. Oke, yang perlu kita ingat adalah di sini 2 sama 4. Berarti 2 ke 4. Nah, kalau di sini seperti ini, 2 sama 4, panahnya juga 2 ke 4 di sini. Nah, ini ya. 2 ke 4. Ini jangan sampai salah ini. Jangan kebalik ya. Lalu ada lagi 2 sama 6. 2 sama 6. Panahnya juga ke sini. Ini panah. Lalu 2 sama 8. 2 sama 8 juga ke sini. Lalu 3 sama 6. 3 sama 6 juga panahnya ke sini. Lalu 6 sama 6. Nah, karena 6 sama 6 ini dia kembali ke dirinya sendiri. Jangan ditulis kosong, tapi ditulis seperti lingkaran. Nah, ini loop. Looping sendiri dia meloopingkan ke dirinya sendiri. Jadi ya panahnya ke dirinya sendiri. Ini seperti ini ya. Lalu penggambarannya, apakah ini hanya menggunakan lingkaran penuh seperti ini, atau boleh yang lain? Boleh ya. Ini mau digambarkan kotak penuh gitu juga tidak masalah. Pada intinya itu adalah untuk menggambarkan poin-poinnya. Yang penting nanti tidak saling tumpang tindih pernyataan. Contohnya kalau misal ini poinnya ini adalah seperti ini, lingkaran ini akan hampir sama seperti gambar loopingnya ini. Nah, nanti jadi jangan sampai ada ambigu di sini. Ya, mungkin lebih baik ini adalah lingkaran penuh atau kotak penuh juga, gitu ya. Oke, mungkin cuma itu saja, simple untuk menggambarkan relasi ketiga diagram tersebut. Lalu ini ada tugas, silahkan untuk kelas A1, A2 dan B untuk mengerjakan soal ini. Ini ada 4 soal sebetulnya. Yang pertama adalah ini ada A, lalu himpunan A ya, himpunan A ada 2, 5, 8, 10, dan 12. Lalu ada B 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang pertama adalah tentukan relasinya. Nah, ini A habis dibagi B. Lalu yang kedua ini adalah 3A dikurangi 2B itu lebih dari atau sama dengan 25. Dan yang ketiga ini adalah relasi 2A plus B ini kurang atau sama dengan 5. Dan yang terakhir ini adalah relasi P, di mana relasi P itu kali P.
P kali itu P sendiri ya. Ini R4 adalah relasi X 2 kurang sama dengan atau sama dengan Z itu plus 5. Nah ini nanti X, Y ini kan sama ya, nilainya sama yaitu P ini. Mungkin ini X ini bisa ke sini dan Y ini juga bisa ke sini. Nilainya itu. Oke, dari nanti hasil relasinya ini seperti biasa, itu hasilnya adalah seperti ini ya. Ini hasilnya pertamanya seperti ini, dan kemudian ini nanti digambarkan juga tabel dalam bentuk tabel, matrik dan graf. Silakan dikerjakan, bisa menggunakan Microsoft Word atau mungkin menggambarkan menulis menjawab di kertasnya masing-masing, kemudian foto. Yang penting adalah nanti ketika hasilnya itu saya bisa mengoreksi dengan jelas. Jadi kalau misal ditulis manual ya nanti tulisannya tolong yang rapi dan fotonya jangan sampai belum. Oke, sementara itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.